Dianggap parasit keluarga. Bab 145. Jika bertiga begini memang lebih baik selamanya kita juga begini, batin Dr. Andri sembari menyantap lahap nasi goreng racikannya walau rasanya agak keasinan. Baru beres makan dan hendak melahap pisang matang yang baru ia kupas, seseorang dengan brut al menggedor pintu kontrakannya dari luar. Dr. Andri, cepat tolong saya. Sepri demam tinggi dan sampai kejang. Matanya melotot terus. Itu suara Jihan, meraung-raung menangis ketakutan dan benar-benar panik. Di kontrakan barunya dan itu berlokasi di kecamatan biasa Jihan jualan es. Jihan memang menjadi tetangga baru Dr. Andri. Jihan berdalih sengaja memboyong anak dan ibunya pindah ke kontrakan lebih layak karena kini, wanita itu sudah miliki uang cukup. Selain menjadi jauh lebih bertanggung jawab, Jihan juga sudah mulai perhatian kepada Sepri. Malahan kemarin, Jihan sudah sempat tanya-tanya mengenai kaki palsu untuk Sepri. Karena tampaknya, kehidupan yang keras memang telah mengubah Jihan yang awalnya pemalas. Di kamar, Sepri sungguh kejang dan sudah ditangisi oleh Ibu Fatimah yang membiarkan telunjuk kanannya berdarah-darah digigit Sepri. Ya Allah! Baru juga belajar jadi orang baik. Baru juga berjuang buat jadi mamah yang baik, engkau malah mendadak memberi Sepri sakit begini. Sudah, sakitnya dikasih ke saya saja, batin Jihan yang kemudian juga menelepon Pak Haji. Karena sejauh ini, hanya pemuja janda itu yang ia andalkan. Semacam pindah ke kontrakan sekarang saja, masih berkat campur tangan Pak Haji. Malahan pria tua itu juga yang memiliki usaha kontrakan baru tempatnya menyewa. Sepri ngidam, pengin bapak kayaknya Han. Komentar Pak Haji berbisik-bisik kepada Jihan di awal kedatangannya. Ketika Pak Haji akhirnya datang dan itu masih memakai sarung, Sepri sudah tenang setelah diberi obat penurun panas yang dimasukkan lewat S. Pak Gedei, aku beneran nyaris jantungan pulang kerja lihat Sepri begitu. Sempat berpikir, jangan-jangan kesu Rupan, juga orang matanya melotot ke atas terus. Kesu Rupan gimana wong yang hobi nyurupin kamu, dan kamu pun baru pulang. Lagian anak sakit bukannya dirawat di rumah sakit. Pak Haji mengomel. Ini juga baru pulang dari klinik setelah sebelumnya rawat inap selama 2 hari 2 malam, Pak Gede. Masa iya, Pak Gede amnesia? Kemarin Pak Gede sampai ikut menginap buat jaga, kan? Ya meski aku enggak yakin, yang niat Pak Gede jagain itu memang si Sepri apa neneknya. Balas Jihan masih sesenggukan. Agak gengsi, Pak Haji berkata, ya dua-duanya lah. Tak lupa, ia juga cerita mengenai janda baru yang cukup menggoyahkan hatinya. Cantik, kinyis-kinyis masih muda. Tapi mamahnya mata duitan. Mantan mertuanya Kalandra. Kemarin-kemarin saja dia disidang sama Kalandra dan orang tuanya gara-gara nuntut warisan buat almarhumah istri pertama Kalandra. Ngeri, kan? Kasih tanah makan saja, biar diam. Tanah makan di kampung kan gratis, beda sama di kota yang wajib beli apalagi kalau pemakaman mahal, balas Jihan yang buru-buru menghampiri Dr. Andri. Pria itu baru saja selesai memerban telunjuk tangan kanan Ibu Fatimah. Sepri panas banget. Tadi panasnya lebih dari 40. Lain kali jangan dibiarkan begini. Apalagi kalau sudah kejadian, biasanya bakalan jadi langganan. Tipsnya kalau Sepri mulai panas, langsung wajib jaga-jaga. Ini kayaknya Sepri ada riwayat tifus karena dia tipikal yang sangat aktif. Sepri ini sebenarnya kecapean, tapi dia maunya belajar hal baru terus gitu. Apalagi sekarang kan dia juga mulai belajar lari. Dr. Andri menatap saksama kedua mata Jihan maupun Ibu Fatimah, silih berganti. Pas berobat, pihak sana bilangnya Sepri kenapa? Lanjut Dr. Andri. Jihan yang selama Sepri sakit hanya menjaga ketika malam karena sibuk bekerja, berkata, kata mama, dokter sana bilang, baru gejala. Katanya karena memang Sepri terlalu aktif, sama pola makannya yang wajib dijaga. Harus lebih banyak makan sayur, dan semacam air minum pun,
wajib yang serba direbus lagi. Pokoknya, harus serba steril. Duh si Sepri, apa-apa harus steril berasa jadi cucunya Ratu Elizabeth. Lirih Pak Haji sambil mengawasi keadaan Sepri yang sudah jauh lebih tenang. Bayi yang tidak memiliki kaki kanan akibat kelainan pertumbuhan dalam kandungan itu tampak tidur pulas. Dokter Andri mengangguk-angguk paham menyimak penjelasan Jihan. Namun bagi saya, Sepri sudah positif tifus dan harusnya dia masih diinfus. Jadi ini mending bawa ke klinik saja, ya, dok. Balas Jihan meminta pendapat. Tak apa harus keluar banyak uang lagi untuk biaya pengobatan. Jihan sanggup bekerja keras asal Sepri sehat. Enggak perlu juga enggak apa-apa. Nanti saya infus di sini saja, yakin Dokter Andri. Jihan mengangguk-angguk setuju. Alhamdulillah kalau begitu. Ya sudah, tolong banget ya, dok. Ia menatap Dokter Andri penuh rasa terima kasih dan kemudian buru-buru sungkem. Namun, dari belakang ada yang meno yor kepalanya. Modusmu kuat banget. Lebih kuat dari sinyal jandaku. Semprot Pak Haji. Sumpah Pak Gede. Ini saya begini murni karena saya merasa ditolong banget. Yakin Jihan masih menyalami tangan kanan Dokter Andri menggunakan kedua tangannya walau ia tengah berbicara sekaligus menghadap Pak Haji. Pak Haji yang gemas sampai menjewer Jihan. Tangannya itu dikondisikan. Oalah iya, kok bisa nempel begini ya Pak Gede? Ucap Jihan yang sampai meringis kesakitan akibat jeweran Pak Haji. Nempel, dikiranya pakai lem. Cibir Pak Haji. Namun sepertinya tangan Dokter Andri mengandung lem deh Pak Gede. Buktinya, sekali nempel tanganku susah dilepasnya. Yakin Jihan. Kalau tangannya sampai mengandung lem, wajar karena dia ganteng dan punya kemampuan mengobati sakit. Nah kalau tangannya sampai mengandung janin, serem kan? Balas Pak Haji. Innalillahi Pak Gede, mengandung janin gimana ceritanya? Balas Jihan yang segera menyiapkan segelas air minum. Pak Haji akan mendoakan Sepri untuk kesembuhan bocah itu, tapi juga sengaja ditampung dalam segelas air yang nantinya untuk Sepri minum maupun membasuh wajah. Yang digombali sudah sampai menangis, kaku menahan tawa. Dokter Andri sampai kewalahan memiliki dua tetangga somplak level Jihan dan Pak Haji. Dari kemarin, setelah tahu kamu di sini, sebenarnya aku pengin banget cek. Tapi ada saja kepentingan yang enggak bisa ditinggal, ucap Kalandra sambil melongok, mengawasi kontrakan yang ditempati Dokter Andri. Dokter Andri mengembuskan napas melalui mulut dan tampak pasrah. Maaf karena kamu justru tahu dari orang lain. Ia mengikuti setiap langkah Kalandra. Sahabatnya itu tampak sangat penasaran pada kontrakan yang ia tempati. Di atas hamparan yang luas, ada dua deret kontrakan saling berhadapan. Kontrakan yang menempel satu sama lain mirip rumah subsidi. Lebih kebetulannya lagi, kontrakan yang ditempati Dokter Andri dan Jihan, bersebelahan. Pak pengacara, ini mohon maaf, jangan sampai Pak pengacara menyabotase usaha saya. Jangan sampai Pak pengacara bikin usaha kontrakan juga lah ya. Takutnya saya kalah saing atau malah, tutup pintu. Ucap Pak Haji. Pak Haji langsung merasa takut setelah memergoki Kalandra mengawasi kontrakannya dengan saksama. Kalandra mengawasi kontrakan dari pinggir sampai pinggirnya lagi, sampai belakang juga. Termasuk beberapa sudut dinding dan pintunya pun Kalandra getok-getok. Dan kini, tanpa mengelak, Kalandra malah menahan senyumnya. Senyum yang seolah bagian dari pembenaran pria muda itu untuk menjalani kekhawatiran Pak Haji. Nah, kan, mencurigakan. Sebal Pak Haji. Saya mau bikin di dekat rumah makan kok, Mbah. Biar kalau penghuninya lapar, tinggal beli ke rumah makan. Balas Kalandra. Ya ampun, malah lebih parah dari yang saya bayangkan. Keluh Pak Haji menggunakan kedua tangannya untuk menepuk-nepuk jidatnya yang mengkilap saking botaknya, apalagi kini ia tak memakai peci putih andalannya. Kalau begini caranya, bagaimana saya bisa bebas berkelana mencari janda dari desa sana ke desa sini? Pak Haji makin uring-uringan.
Kalandra tak kuasa menahan tawanya melihat tampang ngenes Pak Haji yang memang terlihat sangat lucu. Di tengah gelapnya malam, Pak Haji mendadak galau. Namun karena berkunjung ke sana juga, Kalandra tak hanya bertemu Dokter Andri sekeluarga, maupun Jihan. Karena gara-gara ke sana, Kalandra jadi melihat rumah Pak Haji yang memang gedong dan besarnya 2 kali lipat dari rumah orang tua Kalandra. Om Kala, makasih banyak buat masakannya. Enak-enak. Puding sama es campurnya juga enak banget. Ucap Nisa dengan mulutnya yang masih sesekali mengunyah. Ia baru saja keluar dari kontrakan. Semua itu buatan Bude Sofia. Karena setelah tahu Nisa di sini, Bude Sofia bikin khusus buat Nisa. Balas Kalandra lembut kemudian menghampiri Nisa yang ia elus ubun-ubunnya penuh sayang. Nanti kalau mau makanan sama aneka minuman yang lezat lagi, Nisa tinggal ajak papa ke rumah makan, ya. Ucap Pak Haji dan langsung membuat Kalandra tertawa. Jangan hanya ketawa, Pak pengacara. Ya gitu, promosinya dikencengin biar bisa cepat bangun kontrakan. Syukur-syukur kontrakannya berjejer-jejer sampai menyentuh hati janda idaman. Ujar Pak Haji. Kalandra yang berusaha menyudahi tawanya berkata, tetap, Mbah. Sofia number one. Sudah, saya beneran enggak butuh yang lain karena tiap saat saja yang kami lakukan ya memang pacaran. Ah, langsung ada yang baper. Mbak iri, kan? Memangnya Mbak enggak tahu, romantisnya saya sama istri bagian dari sumber rezeki. Bahagia lahir batin pokoknya. Yakinnya yang walau tengah memamerkan hubungan sendiri, malah menjadi tersipu sendiri. Pak Haji terduduk lemas di tengah-tengah teras. Ia yang hanya memakai sarung dan kaos dalaman putih berangsur duduk selonjor. Sebenarnya kemarin kalau saya sama Widi, bisa jadi cinta Kalandra dan Sofia season 2. Namun karena saya malah ditinggal maning, ya frustrasi. Jadinya, ditinggal nikah sama satu janda, tumbuh ribuan akar cinta dalam hati untuk para janda. Kalandra tertawa hingga lemas dan berakhir jongkok. Ya ampun, Mbah. Ada-ada saja. Diada-adain, Pak pengacara. Biar hidup ini enggak garing. Sudah stok janda muda yang cantik makin langka, masa hati saya biarkan kemarau juga. Balas Pak Haji dengan entengnya. Andri, hati-hati loh kamu tinggal di kontrakan Mbah Haji, takutnya kamu malah ikut jadi musafir janda. Ujar Kalandra. Dokter Andri yang memang pendiam, juga sudah tertawa lemas. Malahan, ia sampai menangis tanpa bisa berkata-kata lagi. Benar-benar lebih parah dari Kalandra. Daripada jadi bagian dari geng si Fajar bersama para wariem jelita, ya mending jadi musafir cinta pemuja janda. Masa iya, pemuja batangan? Kalau pemuja, emas batangan, si enggak apa-apa. Lah mereka pemuja mas-mas batangan. Mas-mas kemayu. Ucap Pak Haji yang berakhir tertawa lemas sendiri. Setelah suasana agak tenang karena sumber tawa di sana juga tak lagi melawak, kedatangan Jihan yang memang baru pulang kerja, mengusik fokus perhatian Pak Haji. Heh, Dokter Andri, apa kamu mau saya jodohin sama Jihan saja? Biar dokter enggak beli kasur. Tawar Pak Haji sambil fokus menatap Dokter Andri yang malah berakhir duduk di lantai. Lihat tuh, sudah mau pukul 9 malam, baru pulang. Tuh tas duitnya saja enggak kalah obesitas dari tubuhnya. Ucap Pak Haji. Obesitas apaan? Sudah turun 6 kilo ih, Pak Gede. Kesal Jihan. Tapi asli belum kelihatan, Han. Yakin Pak Haji masih tertawa. Ah bodoh, aku capek banget Pak Gede. Gara-gara Wariem mendadak reuni bukber bersama gitu di lapakku. Mereka gelut rebutan Fajar. Pak Gede sih, aku telepon enggak diangkat-angkat padahal aku sudah panjang lebar. Sebal Jihan. Nekat saja kamu manggil saya. Yang ada saya jadi bahan santapan alot mereka. Semprot Pak Haji yang memang masih anti karena memang trauma berurusan dengan Wariem. Intinya kamu boleh minta bantuan apapun, asal itu tidak membuat saya berurusan dengan Wariem. Lanjutnya meyakinkan.
Kalandra yang tak lagi tertawa dan sudah langsung menyikapi cerita Jihan dengan serius, berkata, tapi mereka tetap bayar, kan, Han? Soalnya kalau spesies mereka lagi berantem, sumpah nggak kalah ngeri dari pertarungan mafia. Yakin Kalandra? Jihan yang menghela napas dalam di tengah sebagian pakaiannya yang kuyup, berangsur mengangguk-angguk. Aku pegang si Hani, Mas. Yang ngadain bukber rame-rame kan dia. Jadi tadi sebelum diamankan oleh warga dan Satpol PP, aku ngamuk minta ganti rugi dong. Secara, kaca etalaseku sampai remuk. Kesel banget aku tuh. Tapi tadi kamu seruduk mereka, kan? Tanya Pak Haji penasaran. Iyalah, aku seruduk, ban asterisk ing satu-satu daripada mereka saling bu asterisk nuh. Mereka seheboh itu. Tunggu bentar lagi, pasti masuk liputan berita online. Cerita Jihan. Wah berarti tenagamu ada gunanya ya, Han. Sekelas Wariem sampai kalah. Ucap Pak Hajo sengaja memuji Jihan. Bisa buat jaga rumah makan. Takutnya ada yang enggak mau bayar, tinggal seruduk ban astristing, Pak pengacara. Ucap Pak Haji yang lagi-lagi tertawa. Ya sudah, besok kalau ada apa-apa, masih ada urusan sama polisi, kamu telepon Sofia saja, minta Sofia buat hubungi aku. Yakin Kalandra sungguh siap membantu. Terus, Fajar bagaimana? Dia penyebab keributan, kan? Tanya Dokter Andri. Mendengar nama Fajar disebut, otak Jihan mendadak tak bisa diajak berpikir. Terlalu berat, selain Jihan yang tak sanggup memikirkan Fajar dengan segala ulahnya. Namun setelah menghela napas dalam, Jihan berkata sambil fokus menatap Dokter Andri. Intinya, tadi dia diamankan juga sama Satpol PP. Sofia langsung melirik iri pada Kalandra yang baru pulang, tapi sibuk menahan senyuman. Enggak usah iri, Yang. Soalnya kalau kamu ikut, kamu pasti sibuk ngeluhin jahitan. Soalnya di sana, asli bisa jadi kontrakan lenong kalau sudah ada Pak Haji sama si Jihan, ucap Kalandra sambil terus membimbing istrinya memasuki kamar mereka. Ia juga sengaja mengunci pintu kamar dengan hati-hati apalagi ketiga anaknya dikata Sofia sudah tidur semua. Tapi Nisa sehat, kan? Gimana keadaannya? Kelihatan lebih bahagia, enggak? Balas Sofia. Di sebelahnya, Kalandra langsung mengangguk-angguk. Sehat banget. Dia kelihatan bahagia banget. Tadi aku juga sempat ajak dia ngobrol, sekolahnya dekat, mau beli apa-apa juga dekat. Sudah langsung punya banyak teman juga katanya, cerita Kalandra. Syukurlah kalau gitu. Soalnya kasihan, masih kecil sudah harus menghadapi nenek seperti Ibu Muji yang kalau bicara enggak disaring. Balas Sofia yang kemudian juga menanyakan kabar terbaru Muji, kepada Kalandra. Hah, Pak Erdi sampai diusir dari rumah. Berarti sekarang, Ibu Muji sendirian, dong. Innalillahi kok ada orang sekeras kepala itu. Aku pikir keluargaku sudah keras-keras. Ini ada yang lebih. Mirip si duta warisan. Kali ini, Kalandra hanya tersenyum simpul. Ayo, duduk. Lirihnya sengaja mengajak Sofia duduk di pinggir tempat tidur mereka. Di tengah-tengah sana, Daim sudah lelap. Melihat Kalandra yang terus menatap lekat kedua matanya, pria itu tak hentinya tersenyum penuh hangat kepadanya. Sofia yakin ada kabar bahagia yang ingin Kalandra bagikan. Kenapa, Pak? Tanya Sofia kali ini berucap lirih. Tolong doakan, ya doakan, semoga niat baik Papa dilancarkan karena niatnya, Papa ingin bangun kontrakan juga kayak Pak Haji, ucap Kalandra. Di hadapannya, sang istri langsung tersenyum semringah, sementara kedua matanya berkaca-kaca. Amin, Mas. Mau, pilih lokasi di mana? Balas Sofia. Kedua tangannya berangsur menggenggam kedua tangan sang suami. Di dekat rumah makan. Biar pas mereka lapar, mampirnya ke rumah makan kita. Yakin Kalandra dan lagi-lagi membuat sang istri sibuk tersenyum. Itu di sebelah rumah makan, tanah punya Ibu Rohimah kabarnya mau dijual, iya, Yang. Lanjut Kalandra dan kali ini sengaja memastikan. Walau tersenyum, kali ini Sofia sampai mengerling,
sebelum akhirnya ia mengangguk-angguk. Iya, Mas. Lumayan luas itu. Soalnya ahli waris sepakat buat jual saja. Nah, ucap Kalandra bersemangat sembari menipiskan jarak duduk mereka. Kedua lutut mereka sampai menyentuh satu sama lain. Kalian terbilang sangat dekat, kan? Jadi tolong bantu, Yah, Yang. Bilang, kita mau tanahnya, kalau boleh di DP dulu, sisanya aku angsur beberapa kali. Ucapnya dan kali ini merengek.